Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari Rusmainita dengan NIM 19650042 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 3 rekayasa perangkat lunak, dan di sini saya akan menjelaskan model-model pengembangan RPL. Langsung saja, di sini terutama saya akan menjelaskan model waterfall. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termaksud ke dalam klasik life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Lanjut, kelebihan dan kekurangan model waterfall. Kelebihannya, metode ini adalah model pengembangan yang paling handal dan paling lama digunakan oleh para developer. Kemudian, cocok untuk membuat software dengan skala besar. Kemudian, cocok untuk mengembangkan sistem yang bersifat generik. Lalu, pengerjaan proyek sistem akan mudah dikontrol dan terjadwal dengan baik. Lanjut, kelemahan dari metode waterfall. 1. Persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Kemudian rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah. Lanjut, sulit untuk beradaptasi jika ada perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Lalu di sini saya akan memperlihatkan contoh penerapan model waterfall dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Di sini contoh penerapannya adalah contoh penerapan metode waterfall pada sistem informasi alumni pada sebuah SMK. Di sini ada tahapannya. Alasan menggunakan waterfall, uraian karena kebutuhan pihak sekolah telah jelas. Kemudian analisis kebutuhan dilakukan dengan cara mewawancarai koordinator BKSMK. Dari wawancara didapatkan data-data seputar alumni seperti total alumni yang lulus, alumni bekerja, dan alumni yang melanjutkan studi. Kemudian desain, perancangan sistem menggunakan ERD seperti use case dan sequence. Kemudian implementasi, sistem informasi akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework kode Igniter. Kemudian pengujian sistem. Pengujian dilakukan pada aspek fungsional kepada ahli sistem informasi, petugas administrator, dan alumni langsung. Kemudian maintenance. Pemeliharaan akan dilakukan apabila ada update fitur atau memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada saat sistem digunakan langsung oleh user. Lanjut, model prototyping. Modelnya bisa kita lihat seperti ini. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai model prototyping. Prototyping perangkat lunak adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final, artinya sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Ada banyak cara untuk melakukan prototyping, begitu pula dengan penggunaannya. Lanjut, kelebihan dan kekurangan metode prototyping. Kelebihannya, 1. Pelanggan ikut dalam mengembangkan sistem yang akan memudahkan pengembang mengetahui produk yang diharapkan pelanggan. 2. Analisa kebutuhan lebih mudah diwujudkan. 3. Mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. 4. Komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. 5. Pengembang akan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. 6. Penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkan.
Kemudian kekurangan metode prototyping. 1. Proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat. 2. Kurang fleksibel jika terjadi perubahan. 3. Walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Lanjut, contoh penerapan model prototyping dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Penerapan model prototyping pada pengembangan sistem informasi, rekomendasi perencanaan sistem. Salah satu hasil dari proses perencanaan sistem menjelaskan bagaimana sistem dapat dimanfaatkan dalam mendukung strategi bisnis organisasi yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi organisasi, yaitu dengan cara membuat perencanaan yang terstruktur dalam perencanaan dan pengembangan sistem sesuai dengan model prototipe sehingga akan tercapai sasaran berikut. 1. Tersedianya akses informasi yang cepat dan akurat kepada pengguna dan pimpinan organisasi. 2. Tersedianya informasi dan mempermudah kinerja pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan agar menjadi lebih optimal dan baik secara mendukung keputusan yang akan diambil. 3. Mempercepat aliran informasi ke seluruhan bagian organisasi dengan adanya perbaikan dari struktur jaringan dan penambahan hardware dan software, maka aliran data dan informasi yang dibutuhkan dapat diproses dan diperoleh dengan waktu yang singkat sehingga proses bisnis yang sedang berjalan menjadi lebih efisien. Lanjut, saya akan menjelaskan model spiral. Modelnya seperti gambar ini. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai model spiral. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format, input dan output. Kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Metode waterfall yang fokus kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Pada model spiral ini menekankan pada analisa risiko setiap tahapannya. Kelebihan dan kekurangan model spiral. Kelebihan model spiral: 1. Setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk user dalam mencari kekurangan kebutuhan. 2. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. 3. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. 4. Pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. 5. Menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Kekurangan model spiral: 1. Banyak user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh user dan developer. 2. Memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. 3. Belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. 4. Memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. 5. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Lanjut, di sini ada contoh penerapan model spiral dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Aplikasi pemasangan layanan reguler Smart PT PLN atau Presero menggunakan spiral model. Tahap perencanaan:
Pada tahap ini, peneliti menentukan nama dari aplikasi ini. Aplikasi ini diberi nama aplikasi pemasangan layanan RESA menggunakan model spiral. Aplikasi bertujuan untuk mempermudah dalam pengolahan data serta mempercepat proses birokrasi dalam pemasangan layanan RESA. Tahap analisis dan desain. Pada tahap ini, melakukan analisis pada bagaimana proses pemasangan layanan RESA yang berjalan saat ini. Pengumpulan data mengetahui kekurangan dan permasalahannya. Selain itu, pada tahap ini peneliti melakukan desain aplikasi yang akan dibuat. Kemudian, membangun prototipe. Pada tahap ini, membangun prototipe yang terjadi dari prototipe form pemasangan, memo pemasangan, surat jalan pemasangan, serta laporan hasil pemasangan layanan RESA. Pengujian aplikasi. Pada tahap ini melakukan pengujian aplikasi dengan menggunakan metode black box untuk memastikan form dan menu berfungsi dengan baik. Lanjut, model RED. Modelnya seperti ini. Langsung saja penjelasan model RED. RED model ialah model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat inkremental terutama untuk pekerjaan yang pendek. RED model dibagi menjadi beberapa modul dan dikerjakan secara bersama-sama dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lanjut, kelebihan dan kekurangan model RED. Kelebihannya, 1. Mudah mengakomodasi perubahan sistem. Kemudian progress development bisa diukur. Kemudian waktu iterasi bisa diperpendek. Kemudian mengurangi waktu development. Kemudian mempermudah untuk mendapatkan feedback user. Kemudian cocok untuk sistem yang berbasis komponen dan terukur. Kemudian mudah dalam menentukan dasar sistem. Kemudian cocok untuk proyek pengembangan yang membutuhkan waktu singkat. Kekurangan model RED. 1. Membutuhkan developer atau designer yang berpengalaman. Kemudian memanajemen yang kompleks. Kemudian hanya untuk sistem yang bisa dimodulkan yang bisa dibangun. Lanjut, contoh penerapan model RED dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Contohnya, penerapan metode RED dalam merancang aplikasi web proyek PLM WIP Sulbagut. Tahapan metode pengembangan sistem. Tahapannya Requirements Planning, Red Design Workshop, dan Implementation. Requirement Planning atau perencanaan. Penerapan metode RED dalam membuat aplikasi ini diawali dengan tahap perencanaan syarat dan kebutuhan website. Kebutuhan fungsionalnya, halaman beranda untuk pengunjung, halaman informasi proyek konstruksi untuk pengunjung, halaman detail proyek untuk pengunjung, fitur keamanan untuk halaman admin, halaman login untuk admin, halaman input data baru oleh admin, pengelolaan data pembangkit oleh admin. Lanjut, model RUP. Modelnya seperti di gambar ini. Langsung saja penjelasan model RUP. RUP yang dikembangkan oleh Rational Software adalah hasil kerjasama antara Grady Booch, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson dalam menyusun suatu metodologi yang digunakan untuk membangun software. RUP sendiri merupakan suatu metodologi pembangunan software. RUP menyediakan suatu pendekatan untuk menangani pekerjaan dan tanggung jawab dalam pengembangan. RUP bertujuan untuk menghasilkan suatu software yang sesuai dengan kebutuhan dari end usernya pada jangka waktu dan biaya yang terukur. Lanjut, model RUP. Kelebihan dan kekurangan model RUP. Kelebihannya, 1. Menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. 2. Menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. 3. Mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. 4. Memungkinkan adanya penambahan pada proses. 5. Memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangannya. 6. Memungkinkan untuk menjalankan test case dengan menggunakan Rational Test Manager Tool. Kekurangan model RUP.
Metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML atau Unified Modeling Language. Lanjut, contoh penerapan model RUP dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Contohnya, penerapan metode Rational Unified Process atau RUP dalam pengembangan sistem informasi medical check-up pada Citra Medical Centre. Pengembangan sistem dengan metode RUP. Pada pengembangan sistem dengan metode RUP, tahapan yang digunakan adalah tahap inception, elaboration, construction, dan transition. Tahap inception. Pada tahap inception terdapat beberapa proses RUP yang dilakukan, di antaranya membuat business modeling, requirements analysis, and design the antes. Requirements kebutuhan fungsional sistem, seperti melakukan pendaftaran untuk menjadi member. Analisis and design. Analisis pada tahap inception dijelaskan dengan menggunakan use case diagram, seperti pada terdapat dua faktor yang berperan, yaitu pasien dan pegawai. Tes pada tahap ini, pengujian bertujuan untuk memvalidasi kebutuhan sistem dan use case yang telah dirancang. Pengujian melibatkan dua orang pengujian berperan sebagai pengguna sistem, yaitu pegawai dan pimpinan klinik. Lanjut, model Agile. Modelnya seperti ini. Langsung saja, penjelasan model Agile. Metode Agile adalah metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak yang bisa disebut dengan software development life cycle. Metode ini biasanya digunakan oleh para perusahaan besar hingga startup dalam proses mengembangkan software. Lanjut, kelebihan dan kekurangan model Agile. Kelebihan model Agile: 1. Dengan mengacu pada kebutuhan dan penilaian konsumen, metode Agile memiliki kualitas perangkat lunak yang lebih baik. 2. Feedback konsumen membuat para konsumen merasa puas dan lebih dihargai karena software yang diinginkan terpenuhi. Lanjut, metode ini mengedepankan kepuasan dan kebutuhan konsumen, sehingga bersifat fleksibel dan bisa diubah sewaktu-waktu sesuai kondisi. Lanjut, perangkat lunak diselesaikan secara cepat. Lanjut, dalam melakukan pengembangan lebih terprediksi dan memiliki fokus yang bertahap, sehingga risiko yang terjadi terdapat diminimalisir. Kekurangan model Agile. Metode Agile tidak memiliki banyak perencanaan, sehingga bentuk produk akhir dari perangkat lunaknya kurang jelas dan sulit ditentukan, terutama jika mengikuti kebutuhan konsumen yang terus berubah-ubah. Lanjut, metode Agile mengedepankan komunikasi antara tim dengan konsumen. Hal tersebut membutuhkan komitmen tim yang tinggi dan akan menguras banyak energi serta waktu. Lanjut, dokumentasi yang dibuat dalam metode Agile membutuhkan waktu yang singkat dan hasil akhirnya kurang lengkap. Lanjut, contoh penerapan model Agile dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Perencanaan aplikasi kafe untuk efisiensi order menggunakan metode Agile. Aplikasi kafe yang dirancang tidaklah begitu kritis, dalam arti berbahaya bagi proses bisnis seandainya terjadi kegagalan atau break selama pengembangan. Namun begitu kebutuhan user berubah seiring dengan kesiapan user akan teknologi seperti metode pembayaran, mobilitas aplikasi, atau kebutuhan fungsional yang lebih kompleks. Hal ini memicu adanya pengembangan yang terus-menerus, pengembangan aplikasi dengan pendekatan Agile. Time box planning atau time box zero. Sebelum pengembangan benar-benar dilakukan, sangatlah penting memahami ruang lingkup, kebutuhan level top manajemen, dan persiapan kerja penunjang lainnya. 2. Iteration. Tugas pertama yang diselesaikan pada time box iterasi adalah elisitasi. Hasil dari elisitasi terhadap detail kebutuhan user menjadi acuan target pembangunan sistem.
C. Demonstration demo produk coding layaknya presentasi yang disampaikan kepada user mengenai progres pelaksanaan proyek. Dalam kasus penelitian ini, demo lebih sering melibatkan sebuah tools input dari sisi pelanggan. Lanjut, metode Scrum. Modelnya seperti ini. Langsung saja, penjelasan model Scrum. Scrum adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan agile. Pengertian lain dari Scrum adalah kerangka kerja yang menggunakan satu atau lebih tim yang cross-fungsional dengan proses pengembangan yang inkremental atau pengembangan secara teratur. Metode Scrum menggunakan iterasi tetap yang bernama sprint yang dijalankan dalam waktu 2 minggu atau 30 hari. Metode Scrum terdiri dari sebuah tim yang memiliki peran dan tugas masing-masing. Tim tersebut harus berupaya untuk membangun produk atau perangkat lunak secara teratur yang telah siap digunakan dan telah diuji pada setiap iterasi proses. Lanjut, kelebihan dan kekurangan model Scrum. Kelebihannya: 1. Menghemat waktu dan biaya. 2. Dapat mentransformasikan proses bisnis yang sulit diukur menjadi mudah untuk dikembangkan. 3. Dapat lebih mudah dalam memantau dan mengontrol aktivitas peningkatan dan penurunan beban kerja yang dapat terjadi kapan saja. Kemudian, dengan adanya short sprint dan kontak feedback, metode Scrum dapat dengan mudah mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Kemudian dapat dengan mudah mengirim produk berkualitas dengan tepat waktu. Lanjut, kekurangan model Scrum. 1. Stakeholder, proyek atau manajemen akan terus menuntut fungsi dari fitur baru untuk disampaikan. Kemudian, setiap tugas harus didefinisikan dengan baik, karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek. Jika tidak didefinisikan dengan baik, maka semua hal tersebut tidak akan akurat. Dalam kasus seperti ini, biasanya tugas dapat tersebar di beberapa sprint. Kemudian, jika anggota tim tidak memiliki komitmen yang baik, maka proyek pengembangan tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. Kemudian, penerapan metode Scrum membutuhkan anggota tim yang handal. Jika tidak, maka proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktunya. Lanjut, contoh penerapan model Scrum dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Penerapan metode Scrum pada pembuatan user experience, landing page, sistem informasi Lentera. Metode pengembangan sistem yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Scrum Framework dan Agile Development. Tahap produk backlog merupakan awal tahap catatan kebutuhan pengguna, diurutkan dengan pengutamaan yang harus dikerjakan dalam satu sprint atau lebih. Pengutamaan kebutuhan ditentukan pemilik produk sesudah diskusi dengan pemilik kepentingan. Sprint planning sesi berikutnya, Regu segera melaksanakan analisis pekerjaan yang bakal dilakukan pada saat sprint. Pekerjaan diseleksi oleh bagian Scrum dari produk backlog. Lanjut, sprint backlog berisikan segala catatan pekerjaan hasil kesepakatan sprint planning. Ketika ada pekerjaan baru akan bertambah pada sprint backlog. Pada sprint backlog, anggota development dapat memonitori keadaan sisa pekerjaan. Lanjut, model DevOps. Modelnya seperti ini. Langsung saja, penjelasan mengenai model DevOps. DevOps adalah seperangkat prosedur yang merupakan komunikasi antara proses pengembangan atau development dan operasi atau operation. DevOps juga dapat diartikan sebagai studi konseptual tentang pengembangan dan pengiriman perangkat
lunak ke dalam infrastruktur dengan mengambil suatu pendekatan kolaboratif dan integratif antara pengembang atau develop dan operasi perangkat lunak atau operation. Langsung saja kelebihan dan kekurangan model DevOps. Satu kelebihannya, siklus pengembangan yang lebih pendek, kemudian meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, kemudian biaya yang lebih efisien, kemudian kontrol resiko dan pemulihan yang lebih baik, kemudian dapat meningkatkan praktik keamanan. Kekurangan model DevOps. Penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau kebudayaan dalam pengembangan proyek, kemudian membutuhkan software engineering yang ahli, kemudian memerlukan kolaborasi yang kuat. Contoh penerapan model DevOps dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Di sini contohnya implementasi DevOps pada pengembangan aplikasi e-screening COVID-19. Metode DevOps terbukti dapat mengurangi beberapa tahapan pengembangan yang ada pada metode lama. DevOps juga dapat mempersingkat waktu antara pengembangan dan pengoperasian perangkat lunak itu sendiri, dan dapat mengimplementasikan perangkat yang berkesinambungan dan rilis aplikasi yang lebih sering kepada pengguna. Lanjut, model Extreme Programming. Modelnya seperti berikut. Langsung saja, penjelasan mengenai model Extreme Programming adalah suatu model yang termasuk dalam pendekatan Agile yang diperkenalkan oleh Ken Beck. Menurut penjelasannya, definisi XP adalah sebagai berikut. Extreme Programming atau XP adalah metode pengembangan software yang cepat, efisien, beresiko rendah, fleksibel, terprediksi, saintifik, dan menyenangkan. Model ini cenderung menggunakan pendekatan object-oriented. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan antara lain planning, design, coding, dan testing. Lanjut, kekurangan dan kelebihan Extreme Programming, yaitu satu, meningkatkan kepuasan kepada klien, kemudian pembangunan sistem dibuat lebih cepat, kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan klien, kemudian meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antara developer. Kekurangannya, cerita-cerita yang menunjukkan requirements dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap sehingga developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Kemudian tidak bias membuat kode yang detail dari awal atau prinsip simplicity, dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Kemudian XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user. Lanjut. Contoh penerapan model Extreme Programming dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Contohnya, penerapan metode Extreme Programming dalam perancangan aplikasi perhitungan kuota SKS mengajar dosen. Terdapat 4 tahapan yang harus dikerjakan pada metode Extreme Programming atau XP, yaitu 1. Planning atau perencanaan. Tahap ini merupakan langkah awal dalam pembangunan sistem di mana dalam tahap ini dilakukan beberapa kegiatan perencanaan, yaitu identifikasi permasalahan, menganalisa kebutuhan sampai dengan penetapan jadwal pelaksanaan pembangunan sistem. Kemudian design atau perancangan. 2. Tahapan berikutnya adalah perancangan, di mana pada tahapan ini dilakukan kegiatan pemodelan yang dimulai dari pemodelan sistem, pemodelan arsitektur sampai dengan pemodelan basis data. Pemodelan sistem dan arsitektur menggunakan diagram Unified Modeling Language atau UML, sedangkan pemodelan basis data menggunakan Entity Relationship Diagram atau RED. 3. Coding atau pengkodean. Tahapan ini merupakan kegiatan penerapan pemodelan yang sudah dibuat ke dalam bentuk user interface dengan menggunakan bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan metode terstruktur untuk sistem manajemen basis data menggunakan piranti lunak MySQL.
Kemudian, testing atau pengujian. Setelah tahapan pengkodean selesai, kemudian dilakukan tahapan pengujian sistem untuk mengetahui kesalahan apa saja yang timbul saat aplikasi sedang berjalan, serta mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode pengujian yang digunakan pada tahapan ini adalah metode black box testing, di mana pengujian yang dilakukan terhadap from beberapa masukan apakah sudah berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.